warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KK Media, kembali lagi bersama saya Tika Rahmawati. Kali ini kita ada di program Podcampus. Oke, jadi kali ini saya akan menemani kalian semua kurang lebih sampai 10 menit ke depan nih. Dan juga tema yang akan kita angkat kali ini tuh ada peran strategis program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir dalam menyongsong tantangan abad 21. Oke, jadi di kesempatan kali ini tuh kita akan mengadakan sharing session nih ya bersama salah satu program studi unggulan di IAIN Kediri atau sekarang yang sudah bertransformasi menjadi UIN Syekh Wasil Kediri, yaitu program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir atau yang biasa kita sebut dengan IAT. Oke, dan pastinya saya tidak sendiri nih ya. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu ada Bapak Dr. Masrul Anam, License Magister Agama. Oke, selamat datang Bapak. Selamat. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya gitu ya untuk sharing session bersama pemirsa KK Media di sini. Jadi for your information nih ya teman-teman, jadi Bapak Masrul Anam ini tuh merupakan ketua program studi IAT. Mungkin kita langsung saja nih ya Pak untuk pembahasannya. Jadi untuk pertanyaan pertama nih ya, mungkin Bapak Masrul bisa menjelaskan nih ya secara singkat apa sih yang menjadi fokus utama dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir ini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saat ini. Jadi memang prodi IAT itu sekarang sudah 1 tahun. Saya kira itu akreditasinya itu sudah unggul. Jadi dengan akreditasi unggul ini menambah semangat prodi untuk selalu berpacu. Memang fokus prodi IAT itu sesuai dengan profil lulusan, yaitu profil utamanya menjadi mufassir pemula, di mana alumni dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir itu harus bisa menafsirkan Al-Quran. Sedangkan untuk profil tambahan itu kami ada 3 ya. Ada yang pertama yaitu peneliti, kemudian yang kedua itu adalah pendidik, kemudian yang ketiga itu adalah pendakwah. Jadi ada profil tambahan itu nanti ada kaitannya dengan mata kuliah. Oke, seperti itu. Jadi tadi kan disebutkan prodi IAT kan udah unggul gitu ya Pak ya. Jadi makin terbantu gitu ya Pak sama IAIN yang sekarang udah jadi UIN gitu. Oke. Nah kan saat ini nih Pak, dunia kan sudah menghadapi tantangan kayak misalnya disinformasi, terus krisis moral dan juga perubahan sosial. Gimana sih prodi IAT ini tuh memposisikan kajian tafsir untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut? Ya, itu juga memang sesuai dengan slogan tafsir ya, slogan Al-Quran ya. Al-Quran itu as-sholih likulli zaman wal makan ya. Jadi kapanpun dan dimanapun itu Al-Quran akan sesuai dengan zamannya, sesuai dengan tempatnya dan bisa menjawab tantangan yang ada di saat ini dan kapanpun. Itu kami lakukan. Kita sudah kerjasama dengan berbagai macam perguruan tinggi dan juga lembaga penelitian, juga lembaga dakwah. Kami sesuaikan dengan ini profil tambahan itu tadi ya, profil tambahan, karena saya kira untuk profil utama itu di mata kuliah sudah sangat lengkap ya. Tinggal profil tambahan itu perlu adanya suatu praktek. Di antaranya sebagai peneliti ya, peneliti kami itu kerjasama dengan LSQ yang ada di Yogyakarta. Kemudian kami juga kerjasama dengan PSG ya. Nah, bahkan kemarin sudah hasil dari kerjasama tersebut mahasiswa itu kami kirim ke sana. Kemudian juga sudah menerbitkan buku. Ada 3 buku ya yang hasil dari kerjasama tersebut.
itu pun dengan berbagai macam perguruan tinggi ya. Kemarin dengan Pontianak, kemudian dengan Tulungagung, dengan Kudus, ada buku. Ya, sayang bukunya tidak saya bawa ini. Oke, jadi keren sekali ya Pak sampai menerbitkan buku gitu. Oke, jadi kan sekarang kan kita ada di abad 21 nih ya Pak. Jadi kemampuan apa saja sih yang dibekalkan ke mahasiswa prodi IAT biar relevan gitu, biar tetap relevan apalagi sekarang kan zamannya udah modern gitu. Kami ada mata kuliah semacam tafsir multimedia. Oke. Jadi bagaimana cara selama ini yang kita ketahui tafsir itu hanya berupa buku, berupa kitab ya ataupun artikel, tapi kita mencoba bagaimana seorang mufassir itu berperan di TikTok, berperan di IG dan Facebook dan sebagainya. Itu kami ada mata kuliah tafsir multimedia. Bahkan sebaliknya mahasiswa kami di skripsinya itu juga ada yang meneliti tentang bagaimana seorang mufassir itu menafsirkan berdasarkan YouTube atau TikTok. Seperti kemarin itu resepsi Al-Quran perspektif Gus Bahak dan Ustadz Adi Hidayat, itu juga sudah kami lakukan bagaimana menggunakan media sosial untuk sebagai sarana untuk dakwah ya, agar selama ini media itu hanya berupa hiburan, tapi kita mencoba untuk diisi dengan kajian-kajian tafsir. Oke, jadi merambahnya ke situ ya Pak ya. Oke, kira-kira banyak nggak mahasiswa prodi IAT sekarang yang mungkin jadi influencer gitu untuk dakwah di media sosial itu tadi, mengaplikasikan kayak gitu? Salah satunya adalah Gus Bahru. Oke. Gus Bahru Zamzami itu ya, Anda bisa lihat di TikToknya, sepertinya ada itu, YouTube-nya juga banyak. Dan untuk kedepannya memang yang memilih profil tambahan sebagai pendakwah itu kita arahkan magang untuk ke tempatnya Gus Bahru. Oke, jadi kayaknya udah punya koneksi ke sana juga gitu ya Pak. Oke, keren sekali. Oke nih Pak, nggak kerasa kita udah sampai di pertanyaan terakhir ternyata Pak. Gimana sih prospek karir lulusan prodi IAT baik di bidang akademik, dakwah dan juga sektor-sektor lainnya gitu? Saya kira untuk IAT itu tadi bisa masuk ke semua jurusan. Karena misalkan di prodi tadris matematika, saya kira ada kajian tentang ulumul Quran kalau di IAIN gitu ya. Di sekarang yang sudah menjadi UIN, saya kira ada ya. Di Usuluddin sendiri itu di 10 prodi itu saya kira mata kuliah ulumul Quran ada. Oke, sangat menarik sekali gitu ya Pak pembahasan untuk hari ini. Gak kerasa juga waktunya udah lumayan, dan mungkin itu saja gitu ya Pak yang dapat kita sampaikan. Mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan lagi? Sebagai penutup, ya, ini kebetulan di tahun ini program studi ilmu Al-Quran dan tafsir itu ada beasiswa BIP. Ini salah satu keunggulan yang luar biasa, dan BIP itu hanya didapatkan bagi prodi yang unggul saja ya, karena ini beasiswa BIP ini adalah kebijakan dari pusat yang menentukan. Pusat kita hanya menerima, tapi dengan syarat program studinya itu harus unggul. Mungkin yang daftar bisa teman-teman yang udah mahasiswa atau mahasiswa baru gitu Pak? Mahasiswa baru. Oke, mahasiswa baru. Ini sangat bermanfaat pastinya ya Pak ya buat mahasiswa baru yang mau daftar ke IAT di UIN Syekh Fasil Kediri. Mungkin itu saja ya Pak ya yang kita sampaikan di podcast kali ini. Terima kasih banyak atas pemaparannya Bapak yang sangat informatif gitu ya, dan juga semoga peran program studi ilmu Al-Quran dan tafsir itu semakin kuat dalam membimbing generasi yang Qurani, cerdas dan juga adaptif di era yang modern ini. Dan tentu saja terima kasih kepada pemirsa KK Media yang sudah
mendengarkan podcast kami dari awal sampai akhir gitu ya. Dan mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.